Perkenalkan, nama saya Risti Oktaviani, NIM 1911644 dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, saya akan membacakan itu rangkuman dari materi Pak Wawan. Pertama itu materi pertama, itu pemeriksaan fisik pasien HIV atau AIDS. Pertama itu infeksi. Infeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien atau bagian tubuh. Itu seperti genera survei atau status mental, kemudian pergerakan tubuh atau postur, kemudian langkah atau cara berjalan, itu cara bicara atau speak, kemudian kulit, warna, kemudian bau nafas dan status gizi. Kemudian palpasi itu meraba menggunakan salah satu tangan atau dua tangan. Tujuannya untuk membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, suhu, rasa nyeri pada organ atau bagian tubuh. Macam-macam palpasi itu palpasi dada, palpasi jantung, dan palpasi abdomen. Kemudian perkusi. Perkusi itu pengentukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari tangan atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam tubuh. Perkusi juga penting untuk pemeriksaan dada dan abdomen. Kemudian okultasi itu dengan cara mendengarkan bunyi yang meliputi frekuensi, konsistensitas, durasi, kualitas yang berasal dari dalam tubuh. Kemudian stadium klinis HIV dewasa itu stadium klinis 1, itu tidak ada gejala pembesaran glandular limfa dan meningkat. Kemudian stadium klinis 2 itu berat badan menurun kurang 10% dari berat badan semula, infeksi saluran nafas berulang atau hipertoser. Kemudian stadium klinis 3 itu BB menurun, diare kronis kurang dari 1 bulan, demam persisten, kandidas atau oral persisten atau TB paru, infeksi bakteri berat. Kemudian stadium klinis 4 itu HIV wasting syndrome, itu berat badan turun 10% ditambah diare kronis, demam. Kemudian selanjutnya itu materi 2 itu keselamatan pasien dan keselamatan standar. 1 itu kewaspadaan isolasi. Mikroba penyakit HIV atau AIDS dapat ditransmisikan oleh pasien atau kolonisasi kepada pasien lain dengan petugas. Tujuannya menurunkan resiko transmisi dari pasien dengan infeksi di antara petugas dan pasien. Kemudian itu kewaspadaan standar 1 meliputi kebersihan tangan, sarung tangan, makur atau facial, gaun, peralatan pasien, kontrol lingkungan, penata laksanaan linan, kesehatan karyawan, penempatan pasien, higien respirasi atau etika batuk, kemudian praktik menyuntik aman, kemudian praktek pencegahan infeksi untuk prosedur fungsi. Kemudian peran perawat menyadari infeksi itu mencatat infeksi, melihat prosedur tindakan medis atau keperawatan, sesuaikan prosedur, kemudian surveillance atau pencegahan, pengendalian, pendidikan, kemudian pengalaman klinis, komunikasi personality, kemudian kursus dasar, dan seminar atau simposium konversi. Kemudian peran dan fungsi perawat dalam mengenai infeksi itu sebagai manajer, praktik klinis, konsultan, peneliti, surveyor, pendidik, komunikator, evaluator, koordinator, auditor, dan investigator, kemudian member. Kemudian materi 3 itu ASKEP HIV dengan COVID. Pertama itu ODA dan COVID-19. Pertama itu orang dengan HIV kaitan dengan COVID. Pertama, tinggi, putus obat, tidak terdeteksi. Kemudian usia lanjut, perokok, pengguna atau pemakai. Kemudian TB atau kritis, hepatitis C dan B. Kemudian diabetes, hipertensi, ginjal, jantung, dan otak. Kemudian saran untuk ODA itu menjaga kesehatan, selalu ikuti berita atau fakta yang berbasis bukti, kemudian sediakan ARV 3 bulan dan obat-obat lainnya. Kemudian telemedicine atau via WA, Zoom, telepon.
kemudian atau dokter, perawat, RS, klinik atau puskesmas. Kemudian selalu saling mendukung atau kerjasama. Kemudian jangan putus obat. Kemudian pengobatannya itu belum ada pengobatan dari virusnya. Pengobatan suportif itu oksigen, ICU dan ventilator. Kemudian heparin, obat anti pembekuan darah. Fungsi organ vital harus dijaga. Kemudian pembelajaran dari COVID itu peran masyarakat penting, peran dengan orang COVID-19, HAM, stigma dan diskriminasi, kemudian tes las, antibody dan oral load. Kemudian penularannya yaitu semua orang bisa ditularkan dan mudah tertular. Kemudian droplet atau batuk bersin bicara, kemudian dapat ditularkan oleh orang tanpa gejala. Kemudian super spreader, kemudian dapat ditularkan bila menyentuh objek yang terkontaminasi. Kemudian tangan dipakai untuk ucek-ucek mata, hidung dan mulut, bisa hewan atau manusia. Kemudian pencegahannya itu normal itu patuhi protokol kesehatan, misalnya jaga jarak atau masker, kemudian tes sebanyak mungkin, kemudian telusuri kontak isolasi karantina yang positif, ukur termometer, batasi lalu lintas domestik atau internasional. Kemudian aspek pasien COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh COVID, salah satunya jenis karantina virus. Masalah keperawatan atau SDKI-nya itu gangguan pertukaran gas, gangguan sirkulasi spontan, kebersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan, ansietas, risiko shock, hipertensi, kemudian pola nafas tidak efektif, risiko defisit nutrisi, defisit perawatan diri, kemudian risiko ketidakseimbangan cairan, risiko ketidakseimbangan elektrolit, kemudian gangguan interaksi sosial, kemudian risiko tubuh. Kemudian materi 4 yaitu penata-laksanaan pada pasien HIV atau HIV atau terapi ARV. Alur penata-laksanaan HIV itu diagnosis HIV, diagnosis 10 konveksi, kemudian tata-laksanaan 10 koinfeksi, kemudian tata-laksanaan HIV atau ARV, monitor efek samping dari interaksi obat, kemudian monitoring yaitu respon terapi. Kemudian indikasi memulai ARV. Terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat standar klinis atau nilai CD4. Kemudian ARV diberikan segera atau tanpa ditunda. Kemudian inisiasi ARV dini itu manfaat, tujuan terapi ARV, kemudian resiko dan terapi ARV. Kemudian materi 5-nya itu gambaran situasi terakhir penyalahguna dan peredaran narkoba di Indonesia. Pertama itu jenis-jenis narkoba itu ganja, ekstasi, sabu, heroin, morfin, dan kokain. Kemudian apabila disalahgunakan oleh kelompok individu atau komunitas dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, kriminalitas, produktivitas kritis, pemerintah, hukuman mati. Kemudian data tingkat digital itu kokain itu 15,9, opoin itu 13,4, sites itu 35, ganja itu 162,4. Itu jumlah itu semua itu jumlah penyalahguna narkoba dunia 2005. Kemudian data tingkat regionalnya itu tren narkoba itu sabu, ekstasi, ganja, heroin, opium, dan kokain. Kemudian itu kasus menurun Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar. Kemudian asuhan keperawatan indikasi nafza itu yaitu detoksifikasi, recovery atau rehabilitasi, reloes atau infeksi. Kemudian pengkajiannya itu riwayat penggunaan nafza, riwayat pengobatan. Kemudian diagnosa keperawatan, coping individu tidak efektif, gangguan sensori respirasi, risiko tinggi, menderai diri sendiri dan orang lain, harga diri rendah. Kemudian tindakan keperawatan pada pasien. Diskusikan bersama pasien, didiskusikan cara mengontrol keinginan, kemudian latihan.
Kemudian mengevaluasi pasien-pasien untuk menyebutkan dampak penggunaan zat berhenti atau menggunakan zat. Baiklah, itu saja rangkuman materi dari Pak Wawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.